recordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kuis 3.2 momentum dan impuls. Nah, kalau misalkan nanti kalian ada yang mau ditanyain, itu boleh langsung di-unmute aja ya. Oke, FYI buat yang masih belum tahu dapetin kuis-kuis ini dari mana, kuis-kuis ini tuh udah ada di bahan ajar yang ada di e-learning kalian. Bahkan Ibu juga sudah share juga kalau nggak salah di grup WhatsApp ya. Ini udah agak lama banget, scrollnya ke atas banget. Tapi kalau susah ya mendingan kalian lihat di e-learning fisika kalian aja ya. Oke, untuk nomor soal yang pertama, di situ ada 2 buah bola A dan B memiliki massa yang sama saling bergerak mendekati. Masing-masing kecepatannya 4 dan 6, keduanya kemudian bertumbukan lenting sempurna, dan kecepatan B setelah tumbukan menjadi 4. Berapakah kecepatan bola A? Nah, ini soal enak banget ya. Ini soal enak banget, nggak perlu kalian hitung. Jadi ini kalau misalkan ada bola gitu, ini bola A, ini bola B, bola A bergerak ke sana dengan kecepatan 4, bola B bergerak ke kiri dengan kecepatan 6 meter per second. Bu, kok geraknya kayak gitu, Bu? Iya, kenapa? Karena di sini dia bilang bahwa gerakannya itu saling mendekati. Ya. Karena saling mendekati ya otomatis kurang lebih kayak gini, yang A ke kanan, yang B ke kiri. Atau sebaliknya terserah kalian. Intinya gerakannya saling mendekati artinya sama juga dengan berlawanan. Gitu ya. Lalu di sini masing-masing kecepatannya 4 dan 6 ini udah bertumbukan lenting sempurna. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal yang massanya sama, terus dia lenting sempurna, saran dari Ibu kalian nggak usah hitung. Kenapa? Karena ini sebenarnya kecepatannya tinggal di switch, tinggal ditukar. Ini tadi keadaan sebelum, ini keadaan sesudah. Ya, keadaan sesudahnya ini bola A, ini bola B, ya. Bola B-nya ternyata setelah tumbukan kecepatan jadi 4. Setelah tumbukan, kalau kalian pernah lihat bola biliar atau apa ya, pasti setelah tumbukan ini keduanya akan terpental deh. Jadi yang B awalnya gerakannya ke kiri, jadi ke kanan setelah tumbukan. Yang A yang tadinya ke kanan, setelah tumbukan jadinya ke kiri. Kenapa? Karena tadi terpental. Nah, kalau kalian perhatiin, B itu karena gerakannya jadi ke kanan, yang awalnya bergerak ke kanan kan A dengan kecepatan 4. Makanya di sini wajar bahwa B itu setelah tumbukan kecepatannya jadi 4. Nah, terus berapa kecepatannya si A kalau begitu? Maka kecepatannya A kalau begitu, karena dia ke kiri, lihat yang ke kiri nilainya berapa? Oh, 6. Ya udah berarti ini jawabannya 6. Jadi kecepatannya tinggal ditukar aja. Yang tadinya milik A jadi milik B, yang tadinya milik B jadi milik A. Gitu. Bu, tapi saya mau dibuktiin, Bu, pakai rumus. Ya boleh. Ingat tadi bahwa lenting sempurna di kuis 3.1 Ibu udah bahas memiliki koefisien restitusi 1. Nah, kita punya persamaan restitusi itu adalah min V2 aksen per V1 aksen per V2 min V1. Kalian bisa masukin ke sini. E-nya diganti 1, V2-nya diganti VB aksen, berarti 4. Karena dia ke kanan, ya, berarti 4-nya positif karena dia ke kanan. Dikurang V1 aksen, kita anggap V1-nya belum tahu ya, masih kita cari. Ya, aksen per V2 kurang V1. V2 tadi sama juga dengan punyanya B. B itu, kalau yang bukan ada aksen berarti sebelum ya. B itu sebelumnya itu nilainya 6, tapi ke kiri, berarti minus 6. Ingat tadi, kenapa minusnya dipakai? Karena momentum itu adalah besaran vektor. Ya, jadi arahnya itu dipakai, plus minusnya itu dimasukin ke perhitungan. Karena dia ke kiri, maka 6-nya minus. Dikurang V1 deh. V1-nya ke kanan 4. Nah, kalau ke kanan kan positif. Ini kalau udah, jadinya kita punya di sini 1 sama dengan min 4, minnya ke dalam ya, kali ke dalam, min 4 plus V aksen per ini, min 6 min 4, berarti min 10. Ini kali silang ke atas kan, 1 kali min 10 jadi min 10, min 10 adalah min 4 plus V aksen. Ini kalau naik ke atas ya, min 10, min 4 pindah ruas ke depan jadi plus 4, ini adalah
VA aksen. Min 10 plus 4. Min 10 plus 4 itu jawabannya adalah minus 6 meter per second. Ini adalah VA aksennya. Oh, kok minus, Bu? Ya, minus itu menunjukkan arahnya dia sekarang ke kiri. Jadi, minus itu menunjukkan arahnya dia yang ke kiri. Jadi, kalau mau ngitung boleh pakai rumus yang E, tapi kalau nggak mau ngitung juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu bahwa kalau di lenting sempurna, masanya sama, maka kecepatannya tinggal di switch, kecepatan sebelum dan sesudahnya. Milik A jadi milik B jadi milik A. Gitu ya. Ingat, jadi kalau besok ada soal lenting sempurna, terus kalian mau nggak ngitung, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kalian tulis di caranya kalian bahwa saya ingat penjelasan Ibu waktu itu kecepatan tinggal ditukar. Ya apa kalau mau nulis jawaban kayak gitu, oke? Itu tandanya kalian pernah merhatiin Ibu ketika Ibu ngajar. Nah, berikutnya kita akan ke nomor 2 ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 200 cm setelah menyentuh lantai, bola memantul kembali. Nah, ini nanti kita akan menggunakan persamaan ini. H aksen per H. Ingat ya, kalau yang ada aksen ya, atau tanda kutip ini artinya kejadian sesudah. Jadi kalau kalian pernah lihat bola dijatuhin gitu ya, kan dia ke bawah, terus mantul lagi ke atas, terus ke bawah lagi. Lama-lama kan makin rendah, terus berhenti gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat di sini bola awalnya dijatuhin 200, berarti itu posisinya, E-nya tadi 0,5 ya, berarti 200 itu posisi sebagai H awal nih. Gitu. Terus dia habis menyentuh lantai mantul kembali. Nah, mantul kembali inilah yang kita sebut sebagai H aksen. Gitu. Nah, ini kalau udah 0,5 sama dengan akar H aksen per 200. Ini supaya kita hilang akarnya, kita kuadratin. Jadi 0,5 dikuadratin jadinya 0,25. Ini akarnya hilang, tinggal H aksen kali 200. Ini kali ke sini. 0,25 dikali 200 kali silang ya. Maka jawabannya adalah 50 cm. Gitu. Nah, ini kalian bisa catat, ini rumus khusus untuk bola jatuh. Pahamin mana yang jadi ketinggian awal, mana yang jadi si pantulan. Gitu. Ibu, nanti itu soal PAT-nya kayak gini nggak, Bu? Gampang ya, Bu? Kemungkinan. Oh, baik, Bu. Iya. Oke, berikutnya kita ke nomor 3. Di situ ada bola pertama bergerak ke arah kanan dengan kelajuan 20 meter per second, yang mengejar bola kedua yang bergerak dengan kelajuan 10. Karena yang belakangnya ini lebih cepat ya, maka nanti akan kekejar. Kalau kekejar, nanti ujung-ujungnya akan tumbukan atau akan tabrakan, gitu kan? Terus yang terjadi adalah keduanya lenting sempurna. Yang ditanyakan berapakah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Oke, ingat lenting sempurna, E-nya itu sama dengan 1. Kita tinggal pakai rumus E. E itu adalah minus V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Kita lihat di sini E-nya 1 minus V2 aksennya kita nggak tahu, V1 aksennya pun nggak tahu. Yang kita tahu hanya kecepatan awalnya. Dua-duanya ke kanan. Karena ke kanan berarti V-nya positif semuanya. Jadi tinggal masukin aja 10-nya 10, 20-nya ya langsung 20. Nggak usah pakai minus lagi. Ini kurang 20 karena emang rumusnya gitu ya. Saya emang V2 min V1. Kalau V1-nya ke kiri berarti min 20, akhirnya jadi positif. Jadi plus, jadi tambah. Jadi makanya harus perhatiin arah. Nah, ini kalau udah, kita tinggal lanjutin. 1 sama dengan, minusnya kita kaliin ke dalam, kayak tadi gitu ya. 1 minus V2 aksen plus V1 aksen, 10 kurang 20 jadinya minus 10. Ini kalau udah kita kali silang, 1 dikali min 10 jadinya min 10. Min 10 adalah min V2 aksen plus V1 aksen. Nah, sampai di sini kalian udah bisa bikin kayak gini nih. Bahwa min 10 plus V2 aksen itu adalah V1 aksen. Ini kita simpan sebagai persamaan 1.
Berikutnya kita kerjakan dengan hukum kekekalan momentum. Bahwa jumlah momentum sebelum itu akan sama juga dengan jumlah momentum sesudah. Sebelum tumbukan itu keduanya bergerak ke kanan kan, berarti ada M1 tambah V1 tambah M2 kali V2. Sesudahnya itu mereka tumbukan, kita nggak tahu arahnya berapa. Ya berarti tulis aja gini, M1 aksen, V2 aksen. M1-nya kita masukin, M2-nya kita masukin karena masanya sama, ya masing-masing 500 gram kita masukin berarti 0,5 karena harus kita ubah ke kilo. V1-nya 20, ini 0,5 kali 10, gitu ya, ini sama dengan 0,5 V1 aksen. Nah, kita ingat, kita punya persamaan 1, kita masukin ke sini. Kita substitut. V1 tadi itu nilainya setara juga dengan minus 10 ditambah V2 aksen. Ditambah M2 V2, berarti ditambah 0,5 kali V2 aksen. Jadi nanti kita ketemu hasil akhir dari V2 aksen. Ini kalau udah kita kali 0,5 kali 20, berarti 10 ditambah 0,5 kali 10 itu 5. Berikutnya ini kaliin ke dalam, ya. 0,5 kali minus 10 jadinya minus 5. 0,5 kali V2 aksen itu berarti 0,5 V2 aksen. Ditambah ini M2 V2 tadi kan juga 0,5 V2 aksen. Ini ditambah nih, karena sama-sama mengandung V2. Ini juga ditambah, ini jadinya 15 sama dengan minus 5 ditambah 0,5 tambah 0,5 1 V2 aksen. Nah, ini jadinya seperti ini. 15 min 5 pindah ke sini jadi tambah 5 sama dengan V2 aksen. Kan 1 mah nggak usah ditulis, boleh kan? 15 tambah 5 sama dengan V2 aksen. Berarti 20 sama dengan V2 aksen. Nah, 20 V2 aksen. Sekarang kita cari V1 aksen. Kecepatan 1 setelah tumbukan. Tadi nilainya adalah minus 10 plus V2 aksen. Berarti minus 10 plus V2-nya kan tadi 20 kan? Minus 10 plus 20. Jawabannya adalah 10. Jadi tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Kalian boleh jawab 10, kalian boleh jawab 20. 10 itu berarti punyanya bola 1, 20 itu berarti punyanya bola 2. Bu, berarti kalau kayak gitu sama kayak tadi dong, tinggal ditukar aja. Iya, pada prinsipnya kalau misalkan tumbukan lenting sempurna dan masanya sama, kecepatannya tinggal tukar aja. Tapi kalau kalian mau ngebuktiin pakai rumus juga boleh. Jadi terserah kalian besok mau jawabnya itu mau ngebuktiin kayak begini atau cukup pakai teori yang tadi. Kalau lenting sempurna, masanya sama, kecepatan tinggal ditukar. Tapi kalau mau ngebuktiin pakai rumus, nih terbukti kan bahwa nilai kecepatannya itu tinggal ditukar aja. Gitu ya. Oke, ini Ibu hapus. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Ini mirip kayak soal nomor 2 tadi, ya. Yang ditanya berapa tinggi pantulan berikutnya. Sekarang kalau kita lihat dari gambar bola-bola ini awalnya adalah 1 meter. Dia mantul lagi ke atas dengan ketinggian 0,8. Jadi makin lama makin turun ya, awalnya 1 jadi 0,8. Yang ditanya berapa nih pantulan berikutnya H3. Berarti kalau kita pakai rumus E sama dengan akar H aksen per H, ini berarti kita bisa tulis gini nih. Pakai hubungan H1, H2, H2, H3. Berarti E sama dengan, kalau pantulannya adalah H2, berarti kan tinggi awalnya adalah H1. Kalau pantulannya adalah H3, berarti kan awalannya H2. Gitu kan? Dan nilai E keduanya pasti sama. Nah, ini kita tinggal kuadratin. Jadi kalau kita kuadratin akarnya hilang. Jadi tinggal H2 per H1 sama dengan H3 per H2. H2-nya kita masukin 0,8 per 1 sama dengan H3 per 0,8. Gitu. Ini kita kali silang. Ya. 0,8 kali 0,8 sama dengan H3 kali 1.
0,64 A3. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu deh. Jadi kalau ketemu yang bola jatuh, aman ya. Insya Allah pasti bisa benar. Berikutnya adalah soal terakhir di kuis 3.3. Ini kejadiannya mirip sama soal di kuis 3.1 yang tadi kita nyari H-nya dulu pakai cos. Sekarang H-nya udah diketahuin 45. Jadi ini tinggal dihitung aja gitu ya. Yang ditanya itu adalah tentukan kelajuan peluru saat mengenai bola, alias P sebelum dia bertumbukan. Nah, berarti mirip banget kayak yang tadi gitu kan. Kita pakai jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum sesudah. Gitu ya. Sebelumnya siapa di sini? Sebelumnya itu adalah yang bergerak hanya peluru kan, berarti massa peluru kali kecepatan peluru. Momentum sesudah berarti ada peluru sama baloknya udah joinan, berarti MP ditambah MP dikali V aksen. Nah, V aksen ini karena dia mengalami kenaikan ya, kenaikan posisi si baloknya bisa ditentukan dengan persamaan akar 2G. Massa pelurunya berapa? 0,2 kilo. Oke, udah ditulis di dalam kilo ya. Kecepatan pelurunya berapa? Ditanya. Massa pelurunya 0,2, baloknya 1,8 dikali akar 2 kali G-nya 10, ketinggiannya 45 diubah ke meter, berarti 0,45 meter. 0,2 Vp sama dengan 0,2 tambah 1,8 itu jadinya 2. Akar 2 kali 10 kali 0,45 jadinya 9. Berarti 0,2 Vp adalah 2 akar 9 itu 3, 2 kali 3 itu 6. Berarti Vp adalah 6 dibagi 0,2 atau 60/2. Maka jawabannya adalah 30. Gitu deh. Jadi kalau besok ketemu soal yang ada peluru-peluruan, ya kalian bisa menggunakan hukum kekekalan momentum dan juga gerak jatuh bebas gitu ya, gerak vertikal, ada akar 2GH, akar 2GH. Oke. Karena sudah selesai untuk nomor 5 ini, Ibu sudahi video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.